Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan doa pagi. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali doa pagi kita. Doa pagi yang kami lakukan pada hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab pada pagi hari ini kita bisa bangun, kita diberi nafas hidup, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun, kami diberi kekuatan hidup, kami diberikan nafas hidup yang datangnya dari Allah sendiri. Kami mengucap syukur oleh karena berkat luar biasa yang kami terima hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Allah yang memelihara kehidupan kami. Amin. Sebagai manusia, kita juga tidak lepas dari dosa, baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita mengakui segala dosa kita itu dengan kita menghayati Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini marilah kita mengakui dosa kita bersama-sama di hadapan Tuhan secara pribadi, dan saya akan menutupnya.
Demikianlah pengakuan dosa kami secara pribadi ya Bapa. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai umat milik Tuhan. Ada kalanya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang dan percaya di dalam nama Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa. Amin. Kini kita akan masuk dalam doa pribadi kita. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semua, kini tiba saatnya mari kita masuk dalam doa pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, demikianlah doa-doa pribadi kami yang kami bawa dengan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita mendoakan saudara-saudara kita, bangsa dan negara dan juga gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Tri Woroningsih Jafar, Bapak Tata Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Eni Ratnawati, Ibu Marlina Sumati, Bapak Endro Mulyono, dan Bapak Siswo. Demikian juga Bapak Agus Patmono. Dan dari Cermi, Oma Gebi, dari Balung Tunjung, Ibu Jasmari dan juga anak Abel. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Keluarga yang merawat juga Tuhan berkati dengan rezeki yang cukup, dengan kesabaran dan dengan kemurahan hati. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Demikian pula kami berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Gresik. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, biarlah persekutuan kami tetap kuat, biarlah kami tetap diikat dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Kami saling menopang dan saling menolong, serta saling menguatkan. Di tengah-tengah situasi virus COVID-19, kami memiliki kerinduan yang mendalam untuk dapat membangun persekutuan kami ya Tuhan, dalam kebaktian bersama-sama. Kami percaya, tepat pada waktunya Tuhan mengizinkan kebaktian ini terjadi. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang sudah kami rencanakan melalui PKT. Biarlah semuanya itu juga dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang mencukupkan pendanaan kami. Setiap orang yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati agar kami semua melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Tuhan. Dan keluarga kami juga diberkati, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak ada batu sandungan yang datangnya dari tengah-tengah keluarga kami. Kami juga datang berdoa ya Bapa, untuk pergumulan pribadi saudara-saudara kami yang ingin mendapatkan keturunan. Dari buah perkawinan mereka, Tuhan yang memberkati dengan keturunan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati dengan pekerjaan. Yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan jodoh yang percaya pada Yesus Kristus, yang sepadan bagi mereka. Orang yang baik yang menjadi sumber kebahagiaan. Kami juga datang berdoa bagi anak-anak kami yang belajar di rumah. Biarlah anak-anak kami tetap bersukacita. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang memiliki masalah. Biarlah semuanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bekerja di garis depan di rumah sakit untuk menolong para korban virus COVID-19, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan berkat bagi pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat Indonesia ini sejahtera, adil, dan makmur. Pemimpin bangsa kami memimpin kami dengan adil dan bijaksana.
Demikian pula ya Tuhan virus COVID-19 yang juga menjadi wabah di Indonesia dapat teratasi dengan baik. Penyakit ini segera dapat diambil dari bumi Indonesia. Kami semua sehat dan terbebas dari virus COVID-19. Demikian juga pandemi di dunia yang sedang terjadi. Tuhan, tolonglah kami. Dalam situasi ini, kami menyadari kerapuhan kami dan kemahakuasaan-Mu. Jadilah saja ya Tuhan kehendak-Mu. Dan kami memohon, lepaskanlah kami dari virus COVID-19 ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami sekalian. Di tengah-tengah situasi ini, biarlah kami tidak hilang harapan dan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus berkarya, dan kami dapat mengerti kehendak Tuhan untuk dapat kami lakukan dengan baik. Inilah kami yang berdoa dan percaya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini marilah kita membaca Alkitab kita dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sedang menghadapi wabah COVID-19. Ada seorang penulis terkenal, seorang spiritualis yang bernama Anthony de Mello. Dia membuat sebuah kisah tentang wabah. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada wabah yang akan pergi ke kota Damaskus. Di tengah jalan, wabah itu bertemu dengan seorang kafilah di padang gurun. Dan dia bertanya, "Hei wabah, kamu mau kemana?" Lalu wabah itu menjawab, "Saya akan ke Damaskus untuk merenggut 1000 nyawa." Sekembali dari Damaskus, wabah bertemu kembali dengan sang kafilah itu. Dan sang kafilah itu marah kepada wabah itu. "Hei wabah, kamu berjanji kamu hanya akan membunuh 1000 orang. Tapi ternyata
ada 50.000 orang yang mati. Lalu si wabah itu menjawab begini, itu tidak benar. Saya hanya membunuh 1.000 orang. Sisanya mati karena ketakutan. Jawab si wabah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah wabah dan kafilah ini sangat menarik. Ternyata ketakutan yang besar itu justru yang bisa membuat seseorang menjadi rentan terhadap kematian. Karena kita menjadi sangat khawatir, lalu daya tahan tubuh kita ini menjadi melemah. Dalam bacaan kita pada hari ini dalam Mazmur 23, Daud menggambarkan Allah yang luar biasa. Allah yang ia gambarkan sebagai gembala itu adalah Allah yang mengasihi dia. Allah yang mencarikan padang gembalaan yang baik, membawa kepada air yang tenang, yang membawa gada dan tongkat untuk menolong domba-dombanya. Di tengah wabah COVID-19 ini, kita mungkin memang sangat sedih. Kita mungkin juga khawatir, marah, kecewa. Tapi mari kita tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Allah. Allah tahu mengizinkan semuanya ini terjadi. Itu adalah misteri. Kita tidak perlu mencari tahu mengapa Allah mengizinkan ini terjadi dan energi kita habis untuk mengkambing hitamkan, untuk menyalahkan. Mari kita fokus pada jalan keluar. Sebab di sanalah Allah menuntun kita. Ialah gembala kita yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kini marilah kita berdoa untuk menutup doa pagi pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami sudah berdoa bersama-sama. Kami mohonkan berkat-Mu turun, mengalir dalam kehidupan kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini kami juga berdoa, mengingat saudara-saudara kami di Jogja, yang baru saja ditimpa bencana alam erupsi Gunung Merapi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan berkat kepada saudara-saudara kami di Jogja. Di tengah kemelut COVID-19 ini, maka proses evakuasi dan juga teman-teman yang harus mengungsi tentunya akan menjadi sangat berat. Kami percaya kuasa Tuhan memberkati. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya kasih setia-Mu tinggal tetap. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Selamat pagi. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap menjadi berkat. Amin.